Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dok Arif, gimana kabarnya sahabat Dok Arif hari ini? Semoga sahabat Dok Arif selalu ada dalam kondisi sehat walafiat, ada dalam perlindungan dan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap semangat. Sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode kali ini adalah episode yang spesial karena Dok Arif Podcast kali ini adalah temanya Dok Arif jalan-jalan ya. Dan di Dok Arif Podcast kali ini, Dok Arif jalan-jalan ke salah satu rumah dari sahabat Dok Arif, yaitu Kang Agus Heri ya. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Agus kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya. Jadi Kang Agus Heri ini akan menemani kita ya ngobrol-ngobrol sahabat Dok Arif di Dok Arif Podcast jalan-jalan. Apa yang akan kita diskusikan di Dok Arif Podcast episode kali ini? Kita akan diskusi ngobrol bareng sahabat-sahabat semua tentang manfaat sehat dari kopi gitu. Sebagaimana kita tahu banyak banget ya saat ini sahabat-sahabat yang senang gitu ya dengan kopi. Kopi ini menjadi salah satu tren ya yang sangat disukai oleh sahabat-sahabat dimanapun gitu ya. Sahabat-sahabat Dok Arif selain banyak penggemarnya, kopi ini ternyata memang bisa memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Walaupun ada juga sahabat-sahabat tentunya yang berpendapat kalau terlalu banyak mengkonsumsi kopi ada dampak yang kurang baik justru bagi kesehatan ya. Pendapat itu tidak salah sahabat-sahabat Dok Arif, karena memang sesuatu tentunya bila dikonsumsi berlebihan itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif yang muncul seperti itu. Nah, pada kesempatan Dok Arif Podcast kali ini kita akan diskusi ngobrol bareng sahabat-sahabat Dok Arif tentang manfaat sehat dari kopi. Sahabat-sahabat Dok Arif, tentang manfaat kesehatan dari kopi ini saya akan coba bacakan kepada sahabat-sahabat Dok Arif satu penelitian yang dimuat di Journal of Functional Food and Nutraceutical. Jadi penelitian ini dilakukan oleh para peneliti di Institut Pertanian Bogor. Judul penelitiannya adalah The Role of the Caffeinated Coffee in Reducing the Risk of Hypertension, a Systematic Review. Kang Agus pakai bahasa Inggrisnya. Kang Agus kan bersama saya, sahabat-sahabat Dok Arif, saya dengan Kang Agus biasanya kita ngobrol pakai bahasa Sunda gitu ya. Tapi ini mah judul pakai bahasa Inggris. Jadi penelitian ini mah sebetulnya adalah untuk meneliti manfaat dari kopi. Jadi ada kopi Kang Agus yang dia si kafeinnya tuh dicoba untuk dihilangkan seperti itu, dan ternyata memang bisa menurunkan resiko tekanan darah tinggi gitu ya. Namun di dalam jurnal ini saya akan bacakan kepada sahabat-sahabat Dok Arif tentang bagaimana kopi itu bisa memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Jadi dalam jurnal ini disebutkan kopi ini adalah sangat sekali dikenal baik di Indonesia ataupun di luar sana gitu ya sebagai minuman yang memiliki manfaat kesehatan. Karena kopi ini juga mengandung antiinflamasi atau anti peradangan, antifibrotik dan anti kanker ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan pada tahun 2017. Jadi gitu Kang Heri, kopi ini teh banyak manfaat. Iya, ternyata banyak manfaatnya juga dari sisi kesehatan. Kemudian dalam kopi juga mengandung zat-zat yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar kafein yang sudah sangat akrab ya, sudah sangat kita kenal gitu ya, kopi itu kafein gitu ya. Tapi juga mengandung zat-zat yang lain, termasuk di dalamnya ada antioksidan gitu. Kandungan dari kopi ini ternyata macam-macam nih Kang Heri. Jadi kalau kita lihat kopi itu kita kenalnya hanya kafein, tapi ternyata di dalam kopi itu 43%-nya adalah karbohidrat Kang Heri. Oh, gitu. bagus karbohidrat. Ada karbohidratnya juga gitu. Kirain nasi aja karbohidratnya. Iya betul, padahal di kopi juga ada. Kemudian ada lemaknya juga. 10-15% kandungan dari kopi itu adalah lemak. Kemudian 7,5-10%-nya protein. Jadi kalau minum secangkir atau 2 cangkir kopi sehari itu teh karbohidratnya udah ada gitu ya. Punten ya sahabat-sahabat Dok Arif, kita ngobrol kali ini agak campur dengan bahasa Sunda gitu ya. Kemudian ada lemaknya di situ Kang Heri, kemudian ada proteinnya juga, dan manfaat sehat yang lainnya itu di dalamnya mengandung antioksidan Kang Heri. Jadi antioksidan ini adalah zat yang memang diperlukan oleh tubuh kita itu untuk pertama bisa menguatkan sistem imun kita, yang kedua diyakini antioksidan ini bisa menjadi anti kanker gitu Kang Heri. Gitu. Jadi luar biasa manfaatnya gitu ya. Dan tentunya sahabat-sahabat Dok Arif, manfaat kesehatan dari kopi ini lebih akan dirasakan ketika kita mengkonsumsi kopi tentunya dengan rendah gula gitu, atau tanpa gula gitu. Itu karena biasanya kalau penikmat kopi itu memang pada umumnya
lebih ingin menikmati rasa kopinya Ya, gitu ya, ya. dibandingkan kopi ditambah gulanya Ya. seperti itu ya. Bener nggak Kang Heri? Betul. Betul. Jadi kalau dengan kopi dengan rasa tanpa gula itu terasa pahitnya, terasa kopinya. Rasa kopinya gitu. Ya. Karena kopi itu memang identik dengan pahit ya gitu ya. Iya. Gitu. Dan ternyata memang sahabat-sahabat Dok Arif yang selama ini menyukai kopi karena ingin menikmati rasa pahitnya seperti itu akan bisa mendapatkan juga manfaat sisi sehatnya gitu, sahabat-sahabat. Jadi tadi antioksidan di dalamnya itu dalam penelitian ini disebutkan dengan mengkonsumsi 2 sampai 4 gelas per hari gitu, kopi tanpa gula gitu ya, betul-betul kopi yang murni gitu Kang Heri ya. Iya. Gitu ya, itu bisa kita mendapatkan antioksidan yang dibutuhkan untuk sehari itu gitu. Dan tentunya memang mengkonsumsi kopi ini untuk mereka-mereka yang ada ada gangguan kesehatan, misalnya memang sudah punya resiko tekanan darah tinggi atau pada saat itu memang sudah punya darah tinggi memang gitu ya. Memang dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kopi dengan berlebihan gitu. Bahkan ketika memang belum terkendali nih Kang Heri ya tekanan darahnya, sebaiknya memang tidak mengkonsumsi kopi dulu gitu ya. Nanti antioksidannya bisa cari dari bahan makanan yang lain, karena ada sayuran juga, ada buah-buahan juga yang sama-sama mengandung antioksidan. Tapi untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang penikmat kopi jadi nanya campur yang bahasa Inggris. Jadi untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang penikmat kopi, sahabat-sahabat Dok Arif bisa juga menikmati antioksidan gitu Kang Heri yang ada di dalam kopi itu gitu. Nah ini Dok, apakah dalam frekuensi, ibaratnya dalam tadi dibicarakan sampai 4 kali dalam sehari, frekuensi dari satu yang kedua itu kita terus sering atau ada jarak interval waktunya gitu? Yang pasti sih biasanya bagi penikmat kopi itu dia akan lebih merasa nikmat gitu ya ketika kopi itu diminum sedikit-sedikit ya Kang Heri, bener nggak Kang Heri? Betul. Jadi sambil dinikmati Ya gitu. Kalau misalkan kita langsung minum 4 gelas juga kayaknya gelas ketiga, gelas keempat ya udah kurang lagi nikmatnya gitu ya. Jadi walaupun ini di dalam penelitian ya 2-4 gelas itu tentunya kalau ada sahabat-sahabat Dok Arif yang pengen mencoba gitu ya minum kopi gitu karena ingin mendapatkan antioksidan yang ada di dalam kopi, ya tentunya kalau misalkan mau mencoba dari yang mulai yang awal dulu gitu ya, apalagi kalau yang belum terbiasa. 1 cangkir lah dulu per hari, kemudian kalau merasa memang nikmat dan kemudian tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap kesehatan, silakan gitu ditambah gitu. Dan tentunya yang paling nikmat adalah ya dinikmati 1 cangkir ya Kang Heri ya. Nah sahabat-sahabat Dok Arif, tadi kita sudah diskusi ngobrol tentang manfaat kesehatan dari kopi, di mana di dalam kopi itu tadi kita simpulkan dia mengandung antioksidan yang ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga bisa menjadi anti kanker. Dan tentunya bila kopi itu dikonsumsi tanpa gula tentunya ya, itu akan menjadi lebih sehat lagi dan kita bisa mendapatkan antioksidan yang optimal dari kopi yang kita nikmati tentunya. Setelah tadi kita diskusi ngobrol tentang manfaat kesehatan dari kopi, di mana dalam kopi itu ada antioksidan yang memang sangat bermanfaat bagi kesehatan, bisa meningkatkan sistem imun kita, imunitas tubuh kita juga bisa menjadi meningkat, kemudian bisa menjadi anti kanker juga. Sekarang kita akan ngobrol bareng sahabat Dok Arif yang ada di sebelah saya ya. Tadi udah saya sebut nama beliau, sudah dikenalkan juga pada sahabat-sahabat Dok Arif semua. Sahabat Dok Arif yang kita kunjungi kali ini di Dok Arif Jalan-Jalan. Saat ini di sebelah saya ada Kang Agus Heri. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau. Nah, Kang Agus Heri ini sehari-harinya juga sangat dekat sekali dengan kopi-kopian, gitu ya. Sebagaimana yang sahabat-sahabat Dok Arif lihat di depan itu ada kemasan Ageju Kopi namanya. Nah, ini adalah bagian dari keseharian Kang Agus Heri. Nah, biar Kang Agus Heri langsung ya yang cerita ke sahabat-sahabat Dok Arif tentang Ageju Kopi ini, gitu. Kang Agus Heri, sahabat-sahabat Dok Arif mungkin penasaran juga ya, ini ada apa nih di depan yang ada di meja kita gitu ya. Tadi kita udah ngobrol tentang manfaat kesehatan dari kopi dan mungkin di ujung dari Dok Arif Podcast ini kita pengen tahu juga nih tentang Ageju Kopi ya. Gitu. Maka Kang Agus Heri boleh cerita tentang Ageju Kopi ini apa, kemudian isinya tuh kopi apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih Dok Arif. Ageju Kopi itu kopi Robusta. Kopi Robusta. Kopi Robusta ini kopi diproduksi di Bandung Selatan. Oh, jadi asli Bandung Selatan, Bandung Selatan ya? di Gunung Puntang kalau di itunya. Oh, iya. Cuman di sini dia tersedia dalam kemasan yang 200 gram. 200 gram. Iya. Jadi ini kopi memang ditanam di Gunung Puntang dan diproduksi juga di sana ya? Iya. Diproduksi juga di Diproduksinya di daerah-daerah Gunung Puntang daerah juga. Gunung Puntang juga oleh para
petani di sana ya tentunya. Ya. Gitu. Jadi ini usaha kecil dan mikro mungkin UKM ya? Ya, UKM. Atau mungkin home industry seperti itu ya? Iya, sahabat-sahabat Dok Arif, jadi tadi Kang Agus Heri sudah sampaikan Ageju Kopi ini adalah kopi Robusta asli dari Bandung Selatan atau Gunung Puntang ya. Jadi betul-betul produk dalam negeri nih gitu ya. Dan memang diproduksi oleh para petani kopi di Gunung Puntang sana. Jadi ini skalanya memang home industry. Nah kalau nama Ageju sendiri ini diambil dari mana nih Kang Agus? Kebetulan Ageju itu diambil dari nama saya sendiri. Oh dari nama Kang Agus ya? Iya. Itu Agus Heri Johari. Agus Heri Johari. Jadi Agejunya kalau ini Ageju jenis kopi atau bukan gitu? Kalau sahabat-sahabat Dok Arif penasaran, ternyata Ageju itu adalah nama lengkap dari Kang Agus tadi ya. Kang Agus Heri Johari. Jadi Sunda Pisan Kopi. Jadi ini Sunda Pisan gitu ya. Semuanya serba Sunda nih sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi mulai dari namanya Agus Heri Johari, kemudian kopinya juga memang asli dari Gunung Puntang. Gunung Puntang itu ada di mana Kang Agus? Gunung Puntang itu ada daerah Bandung Selatan. Daerah Bandung Selatan. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif yang mungkin belum tahu di mana itu Gunung Puntang, bisa searching Gunung Puntang Bandung Selatan. Atau ditambahin tuh kopi Gunung Puntang Bandung Selatan. Pasti nanti akan muncul ya di hasil pencariannya gitu. Nah Kang Agus, kalau misalnya nih ada sahabat-sahabat Dok Arif yang penasaran gimana rasanya Robusta Gunung Puntang dari Ageju Kopi, gimana caranya nih Kang Agus? Nah, kebetulan ini ada di websitenya. Ada websitenya? Ada websitenya di www.ageju.com www.ageju.com. Jadi nanti Dok Arif akan tuliskan nanti di deskripsi dari video ini website dari Ageju Kopi. Selain di websitenya ada mungkin nomor kontak atau di sosial medianya kan? Di website itu ada nomor kontaknya, ada ininya, ada semua. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif tinggal kunjungi, datang ke www.ageju.com. Ya. Nanti di sana ada nomor kontaknya, mungkin ada sosial medianya juga dari Ageju Kopi. Bisa berinteraksi, bisa langsung interaksi dengan Kang Agus Heri ya di situ ya. Bisa. Barangkali ada sahabat-sahabat Dok Arif yang memang penasaran bagaimana rasanya kopi Robusta asli dari Gunung Puntang, Bandung Selatan. Gitu ya. Bandung Selatan ini terkenal banget ya gitu ya, dengan suasana yang sejuk, dingin, pegunungan gitu ya Kang Agus. Baik, hatur nuhun pisan Kang Agus Heri sudah menjadi teman ngobrol Dok Arif di kesempatan Dok Arif Podcast Jalan-Jalan episode kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat ya Kang Agus untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua. Dan apabila sahabat-sahabat Dok Arif merasakan manfaat dari Dok Arif Podcast episode kali ini, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain agar manfaat dari Dok Arif Podcast bisa dirasakan juga oleh sahabat-sahabat lain di luar sana. Silakan sahabat-sahabat Dok Arif sampaikan masukannya, sarannya gitu ya, komentarnya di kolom komentar tentunya, dan jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Baik sahabat-sahabat Dok Arif, demikian Dok Arif Podcast episode spesial Dok Arif Jalan-Jalan kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif masih setia menemani Dok Arif Podcast sampai episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari kediaman Kang Agus Heri di Karawang, kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.